Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nadia Fernanda. Saya dari unit PMR Wira SMK 1 Pancasila Ambulu Jember. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang PHBS. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud PHBS itu? Perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa disebut dengan PHBS adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga sendiri dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Dan PHBS itu membahas tentang apa saja? PHBS itu membahas tentang banyak hal, seperti tentang gizi, contohnya makan beraneka ragam makanan, minum tablet penambah darah, mengonsumsi garam beriodium, dan juga tentang kesehatan lingkungan, contohnya membuang sampah pada tempatnya dan juga membersihkan lingkungannya. Lalu, jika kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kita akan memperoleh manfaatnya. Manfaatnya adalah yang pertama, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Kedua, anak tumbuh menjadi sehat dan cerdas. Ketiga, anggota keluarga giat bekerja. Nah, lebih tepatnya kali ini saya akan menjelaskan tentang PHBS di era new normal. Sebelum itu, yang dimaksud era new normal itu apa sih? Era new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna untuk mencegah penularan COVID-19. Lalu, pemerintah menerapkan protokol-protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Kapan kita harus menggunakan masker? Menggunakan masker saat kita akan bepergian atau keluar rumah dan juga saat kita sedang sakit. Mengapa harus memakai masker? Karena masker bisa menghambat penularan virus, bukan virus corona saja, melainkan juga virus-virus yang lain. Lalu, masker seperti apa yang sebaiknya digunakan saat masa pandemi ini? Masker yang dimaksud adalah masker kain. Yang kedua, membawa hand sanitizer saat akan bepergian. Karena jika kita mau cuci tangan, terus tidak ada air dan sabun atau tempat cuci tangan, maka hand sanitizer bisa menjadi penggantinya. Yang ketiga, rajin cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Karena sabun dapat membersihkan kotoran dan merontokkan kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan kita. Lalu kapan kita harus cuci tangan? Yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Ketiga, sebelum dan sesudah merawat orang sakit. Yang keempat, setelah kita bersih. Yang kelima, setelah kita memegang kotoran atau sampah dan lain-lain. Yang keempat, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan hindari kerumunan karena droplet atau cairan saat kita berbicara atau saat kita bersin bisa menyebar kurang lebih sekitar 1 meter. Adalah jika pekerjaan itu masih bisa dilakukan di rumah saja, alangkah sebaiknya lakukan saja di rumah agar kita bisa mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Kemudian, stay at home juga membawa dampak positif. Misalnya, lebih mendekatkan diri kepada anak. Contohnya antara anak dengan ayah, dan juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keenam, membawa peralatan makan dan minum sendiri. Alasannya, dengan membawa peralatan makan dan minum sendiri, maka yang kelima, stay at home. Maksudnya adalah, jika pekerjaan itu masih bisa dilakukan di rumah saja, alangkah sebaiknya lakukan saja di rumah, agar kita bisa mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Kemudian, stay at home juga membawa dampak positif. Misalnya, lebih mendekatkan diri kepada anak. Contohnya antara anak dengan ayah, dan juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keenam, membawa peralatan makan dan minum sendiri. Alasannya, dengan membawa peralatan makan dan minum sendiri, tentunya lebih aman dan terjamin kebersihannya. Dan jangan lupa berolahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi seperti buah dan sayur, dan tingkatkan imun tubuh kita dengan cara minum vitamin secara teratur. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita terapkan pola hidup bersih dan sehat guna untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.